Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang Teknologi digital dan sumber energi. sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Jamas Abisakila, nomor absen 28. Saya Amelia Sinda Wijaya, nomor absen 4. Saya Nabila Binaltika, nomor absen 21. Saya Muhammad Rindu Dafri, nomor absen 18. Saya Zarina Salsabila Mufida, nomor absen 36. Selamat menyaksikan. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tangan manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Contoh dan jenis teknologi digital. Yang pertama, teknologi komunikasi digital. Jenis teknologi komunikasi digital paling banyak digunakan, sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan terlepas dari kebutuhan interaksinya terhadap sesama. Jenis teknologi ini juga mengalami perkembangan serta inovasi yang cepat. Contoh teknologi komunikasi digital yakni smartphone, televisi pintar, tablet, laptop, radio, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi industri digital. Meski tak sebanyak di bidang komunikasi, teknologi digital industri kini juga mengalami pertumbuhan pesat. Contoh teknologi digital di bidang industri yakni big data, artificial intelligence, cloud computing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teknologi edukasi digital. Teknologi digital juga turut membawa perubahan mendasar di bidang edukasi. Teknologi digital memungkinkan para siswa serta tenaga pendidik dapat berinteraksi secara lebih efisien dan efektif. Tak heran, kini banyak dikembangkan berbagai produk dari teknologi digital untuk mempermudah interaksi. Contoh teknologi digital di bidang ini yakni aplikasi pendidikan berbasis digital, hingga aplikasi pertemuan dan lain sebagainya. Yang keempat, teknologi ekonomi digital. Kini makin banyak interaksi yang lebih mudah antara sesama pengguna teknologi tersebut. Hal ini tentu mendukung laju pertumbuhan ekonomi serta uang beredar di suatu negara. Contoh teknologi digital di bidang ekonomi yakni dompet digital, aplikasi pembayaran, mesin e-decet. Perbedaan teknologi digital dan teknologi analog mempunyai perbedaan dalam beberapa hal. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama yaitu pengolahan sinyal. Perbedaan utama antara teknologi digital dan teknologi analog adalah bagaimana sinyal dikirim dan diterima. Teknologi analog menggunakan sinyal kontinu yang diolah dengan komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, dan induktor, sedangkan teknologi digital menggunakan sinyal discrete dengan rangkaian logika digital. Yang kedua yaitu representasi data. Pada teknologi digital, data direpresentasikan dalam bentuk bilangan biner 0 dan 1, sedangkan pada teknologi analog data direpresentasikan dalam sinyal kontinu yang berkaisar antara nilai-nilai tertentu. Yang ketiga yaitu presisi dan akurasi. Digital lebih akurat dan dapat memberikan presisi yang lebih baik tinggi karena data direpresentasikan secara diskret. Analog rentan terhadap gangguan dan memiliki represisi yang lebih rendah karena data direpresentasikan secara kontinu. Yang keempat yaitu penyimpanan. Sinyal digital lebih mudah disimpan karena dapat dengan mudah dikonversi ke format digital dan disimpan pada komputer atau perangkat digital lain. Yang kelima yaitu transmisi. Sinyal digital dapat ditransmisikan dalam jarak jauh dengan sedikit penurunan kualitas, sedangkan sinyal analog cenderung mengalami penurunan pada jarak yang jauh. Yang keenam yaitu pemrosesan. Sinyal digital lebih mudah diproses dan dimanipulasi dibandingkan sinyal analog karena dapat dengan mudah dimanipulasi menggunakan komputer dan perangkat digital lain. Yang ketujuh yaitu perubahan nilai. Digital yaitu nilai data berubah secara diskret dari satu ke nilai satu yang lain. Analog yaitu nilai data berubah secara kontinu dalam rentang nilai tertentu. Yang kedelapan, contoh aplikasi yaitu digital komputer, ponsel pintar, kamera digital, analog, jam mekanik, termometer merkuri, dan perekaman kaset. Selanjutnya itu adalah kelebihan teknologi digital. Yang pertama, jaringan yang lebih efisien. Teknologi digital memungkinkan penggunaan jaringan yang lebih efisien. Hal ini akan membuat koneksi menjadi lebih baik meskipun terdapat beberapa jaringan yang berbeda sekalipun, sebab setiap koneksi bisa ditandai. Yang kedua yaitu penyimpanan data jadi lebih mudah. Teknologi digital memungkinkan penyimpanan data menjadi lebih mudah. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan data dilakukan secara online atau menggunakan berbagai media yang efisien, sehingga tidak dibutuhkan berbagai peralatan konvensional yang membutuhkan ruang besar. Yang ketiga yaitu memungkinkan penggunaan smartphone. Teknologi digital juga memungkinkan penggunaan smartphone, di mana perangkat ini bisa mengubah berbagai informasi dalam sistem komunikasi. Teknologi digital juga memungkinkan
pengembangan berbagai fitur smartphone menjadi lebih canggih. Yang keempat yaitu memudahkan pengiriman data. Pengiriman data menggunakan teknologi digital dari satu tempat ke tempat lainnya akan jadi lebih jauh mudah. Proses ini akan berjalan dengan lancar sebab data bisa ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital yang lancar dan tidak terpengaruh oleh cuaca maupun hal lainnya. Yang kelima yaitu biaya perawatan lebih mudah. Berbeda dengan teknologi analog yang membutuhkan banyak perangkat dan juga perawatan. Teknologi digital justru jauh lebih praktis. Teknologi ini tidak membutuhkan banyak perawatan, ruang penyimpanan sehingga tidak membutuhkan biaya perawatan yang besar. Selanjutnya itu ada kekurangan teknologi digital. Meningkatkan kesejahteraan internet. Perkembangan teknologi digital juga memicu peningkatan kejahatan dunia internet atau siberme seperti pencurian data, pembobolan rekening bank, kejahatan terorisme, perentasan pornografi dan juga yang lainnya. Yang kedua yaitu kesalahan digitalisasi. Teknologi digital juga memiliki resiko dalam proses datanya. Hal ini bisa saja membuat kesalahan data sehingga data yang dihasilkan tidak sesuai dengan ruang akurat. Yang ketiga, ada memiliki kompleksitas. Secara garis besar, teknologi digital akan terasa lebih praktis serta fleksibel. Namun, pembangunan sistem ini juga punya kompleksitas yang tinggi. Sistemnya yang rumit akan membutuhkan pembangunan dari berbagai perangkat keras serta perangkat lunak. Yang keempat, menimbulkan ketergantungan. Penggunaan teknologi digital seringkali membuat penggunanya ketergantungan. Misalnya, pengguna smartphone untuk berbagai aktivitas online seperti game maupun media sosial. Ketergantungan seperti ini bisa memberikan banyak dampak negatif bagi penggunanya, termasuk munculnya berbagai penyakit. Yang kelima yaitu ada maraknya plagiarisme. Teknologi digital juga bisa berdampak pada tingginya tindakan plagiarisme serta pelanggaran hak cipta. Misalnya pembajakan buku, penggunaan foto atau gambar tanpa izin, pembajakan film, dan yang lainnya. Pengertian transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari suatu sumber data ke penerima menggunakan komputer atau media elektronik. Media transmisi data yang pertama ada serat optik atau fiber optik terbuat dari plastik yang fleksibel tipis dan mampu menghantarkan sinar atau data. Yang kedua ada gelombang mikro atau microwave untuk mengantarkan data jarak jauh atau telekomunikasi jarak jauh. Yang ketiga ada kabel koaksial untuk transmisi telepon, TV kabel, dan TV jarak jauh dengan frekuensi tinggi sehingga tidak mengalami gangguan di udara. Yang keempat ada gelombang radio, tidak memerlukan antena parabola tetapi dapat mengalami gangguan api listrik di udara seperti hujan dan petir. Gunakan pada band VHF dan UHF 30 MHz sampai 1 GHz. Kelima ada transmisi satelit, yaitu stasiun relay yang langsung ditransmisikan ke rumah-rumah, transmisi telepon jarak jauh dengan teknologi DBS atau Direct Broadcast Satelit yang mampu menekan biaya karena memakai sistem VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Jenis transmisi data ada dua. Yang pertama, transmisi analog, yaitu suatu upaya mentransmisi sinyal analog tanpa memperhatikan muatannya. Untuk mencapai jarak yang jauh digunakan amplifier sehingga akan menambah kekuatan sinyal dan menghasilkan distori yang terbatas tetapi akan meningkatkan noise atau gangguan. Yang kedua, transmisi digital, yaitu suatu upaya mentransmisikan sinyal dengan muatan listrik sehingga daerah jangkauannya luas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Agar tidak terjadi distorsi saat mencapai jarak yang jauh, digunakan repeater yang menghasilkan sinyal 1 atau 0. Selanjutnya yaitu ada penyimpanan data. 1. Hard disk. Penyimpanan permanen dengan daya tampung besar oleh laptop atau komputer dan datanya tidak akan hilang. Yang kedua, flash disk atau penyimpanan elektronik dengan kapasitas memori 128 MB sampai 64 GB dengan interface USB yang praktis dan ringan. Yang ketiga yaitu floppy disk, alat untuk membaca disket sebagai tempat menulis atau menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Yang keempat ada compact disk atau CD, alat penyimpanan secara optik berupa piringan terbuat dari lapisan plastik yang disinari laser. Yang kelima yaitu digital video disk atau DVD, alat penyimpanan video dan data secara optik untuk membaca DVD menggunakan sinar laser dengan panjang gelombang 6500 ampere berwarna merah. Yang keenam ada random access memory atau RAM, alat penyimpanan data sementara saat komputer digunakan dan dapat diakses secara random. Gunanya adalah untuk mempercepat memproses data pada komputer. Sumber energi terbarukan dan contohnya. Energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, serta mampu diperbarui terus-menerus dan tidak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Contohnya yaitu angin, air, matahari, panas bumi, laut, dan biomasa. Pengertian sumber daya tidak terbarukan dan contohnya.
Sumber energi tak terbarukan adalah energi terbatas dalam jumlah persediaan yang berasal dari bumi. Setelah sumber daya ini habis, maka sumber tersebut tidak akan diganti. Contohnya adalah nuklir, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara berupa gas CO hasil pembakaran tidak sempurna kendaraan bermotor dengan bahan bakar bensin dan solar. Gas ini berbahaya karena tidak berwarna dan tidak berbau, namun bisa mengikat sinar matahari dan menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Selain itu, polusi juga bisa berasal dari materi radioaktif. Yang kedua, pencemaran air disebabkan oleh limbah industri, pembuangan sampah domestik bisa menjadi racun jika terakumulasi, dan sampah organik bisa dibusukkan bakteri. Pencemaran air di laut bisa disebabkan karena tumpahan minyak bumi karena kecelakaan kapal tanker minyak yang bisa merusak terumbu karang. Yang ketiga, ada pencemaran tanah disebabkan oleh sampah-sampah berbahan plastik dan menggunakan pestisida yang berlebihan. Yang terakhir, ada pencemaran suara disebabkan oleh suara bising kendaraan bermotor atau mesin-mesin pabrik hingga mengganggu pendengaran. Keterkaitan teknologi digital dan sumber energi. Keterkaitan antara sumber energi dan teknologi menciptakan lingkungan yang saling mendukung untuk inovasi dan keberlanjutan. Teknologi modern memainkan peran krusial dalam mengubah berbagai sumber energi menjadi bentuk yang dapat digunakan, seperti melalui mesin konvensi, energi seperti generator listrik, turbin angin, dan panel surya. Ini membuka pintu untuk pemenuhan kebutuhan energi manusia, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk industri. Inovasi dalam desain dan produksi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin telah mempercepat peralihan dari sumber energi fosil menuju opsi yang lebih bersih dan Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi